TNI berangkatkan 350 prajurit perbatasan RI Malaysia di Kalbar, ada apa? Mereka berangkat dengan menggunakan KRI Teluk Cendrawasih 535 dari Dermaga Madura Komando Armada II Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Komandan Komando Garnisun Tetap dan Kogartap I3 Surabaya Maijen TNI Rafael Granada Baai memimpin langsung upacara pelepasan pasukan tersebut. Dalam kesempatan itu, Maijen TNI Rafael Granada Baai menyampaikan agar pasukan yang saat ini tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonsipur 5ABW tahun 2024 tetap mawas diri selama bertugas di daerah operasi. Dia juga meminta mereka rutin mengecek kesiapan personil dan material yang digunakan, mencakup perlengkapan dan alutsista selama bertugas. Saya juga berpesan agar seluruh prajurit senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam penugasan ini agar selalu mendapat perlindungan dan kemudahan, kata Dan Kogartap I3 kepada Satgas Pamtas RI Malaysia Yonsipur 5ABW. Sebagaimana siaran resmi Pusat Penerangan TNI yang dikonfirmasi di Jakarta, Dan Kogartap I3 dalam amanatnya juga meminta mereka terus menjaga diri selama bertugas dan sekembalinya nanti dari daerah operasi. Selamat jalan dan selamat bertugas. Kami menunggu keberhasilan tugas saudara-saudara sekalian, kata dia. Upacara keberangkatan itu dihadiri beberapa pejabat penting. Antara lain Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I3 Surabaya Brigjen TNI Mar Agung Trisnanto. Hadir juga Kepala Staf Daerah Militer Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Andrew Satoto dan Rem 084 BJ Brigjen TNI Yusman Madayun. Asisten Operasi Kogartap I3 Surabaya Kolonel Mar Danang Ari Setiawan, Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Iswarto, dan Wakil Komandan Pasukan Marinir II Kolonel Marinir Edi Prayitno. Satgas Pamtas RI Malaysia Yonsipur 5ABW yang dipimpin oleh Letkol Ci Sobirin Setio Utomo selaku Komandan Yonsipur 5ABW dan Komandan Satgas dan Satgas bakal bertugas selama kurang lebih 1 tahun di daerah operasi di sektor timur perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Pasukan itu bakal menggantikan Satgas Pamtas sebelumnya yang telah bertugas selama kurang lebih setahun. Tentara Nasional Indonesia TNI telah menyiapkan satuan batalion tempur milik Komando Daerah Militer setelah melakukan pemeriksaan. Maijen TNI Ainur Rachman memberikan arahan dan berpesan agar tugas operasi harus dilaksanakan dengan baik, karena tugas ini membawa marwah negara. Wilayah perbatasan yang diamankan adalah perbatasan negara. Untuk itu, kepada masing-masing personil Satgas harus loyal kepada siapapun yang memimpin saat itu, serta tidak menyimpang dari tugas pokok yang telah ditekankan oleh komando atas. Kodam XII atau Tanjung Pura untuk dikerahkan ke perbatasan negara dengan Malaysia. Kali ini, yang siap dikerahkan untuk menjaga batas kedua negara bertetangga adalah prajurit TNI dari Batalion Infanteri Yonif Garda Tamayuda. Berdasarkan siaran resmi Kodam XII TPR dilansir FIFA Militer, Selasa 8 Maret 2022, Markas Besar TNI Angkatan Darat telah mendatangkan Asisten Operasi KSAD, Mayor Jenderal TNI Ainur Rachman untuk melakukan pemeriksaan kesiapan operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia, Yonif 645 GTY. Di Markas Yonif 645 per GTY, Maijen TNI Ainur Rachman memeriksa semua kesiapan prajurit, mulai dari senjata, perbekalan hingga ke sepatu yang akan dipakai dalam melaksanakan operasi. Setiap individu agar menjaga komitmen untuk bersama-sama mencapai keberhasilan tugas. Kalian harus menjaga nama baik satuan ini, mulai dari dan Satgas dan pos sampai dengan prajurit terbawah, kata Maijen TNI Ainur Rachman. Perlu diketahui Yonif 645 per GTY merupakan satuan bantuan tempur yang berada di bawah Komando Brigade Infanteri 19 per Khatulistiwa. Yonif ini didirikan pada 2018 dengan markas berada di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. TNI memberangkatkan 350 prajurit dari Batalion Zeni Tempur Yonsipur 5 per Aratubahaya Wigina ABW ke perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah sektor timur, Kalimantan Barat. Pasukan dari Yonsipur 5 per ABW itu diberangkatkan ke perbatasan menggunakan KRI Teluk Cendrawasih 535 dari Dermaga Madura Komando Armada II, Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Komandan Komando Garnisun Tetap dan Kogartap I3 Surabaya Maijen TNI Rafael Granada Baai, saat memimpin upacara pelepasan pasukan itu, berpesan kepada mereka yang saat ini tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonsipur 5 ABW tahun 2024 untuk senantiasa mawas diri selama bertugas di daerah operasi. Dia juga meminta mereka rutin mengecek kesiapan personil dan material yang digunakan, mencakup perlengkapan dan alutsista selama bertugas. Saya juga berpesan agar seluruh prajurit senantiasa memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dalam penugasan ini agar selalu mendapat perlindungan dan kemudahan, kata Dan Kogartap I3 kepada Satgas Pamtas RI Malaysia Yonsipur 5 ABW. Sebagaimana siaran resmi Pusat Penerangan TNI yang dikonfirmasi di Jakarta, Dan Kogartap I3 dalam amanatnya juga meminta mereka terus menjaga diri selama bertugas dan sekembalinya nanti dari daerah operasi. Selamat jalan dan selamat bertugas. Kami menunggu keberhasilan tugas saudara-saudara sekalian, kata dia. Dalam upacara keberangkatan itu, beberapa pejabat yang hadir antara lain Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I3 Surabaya Brigjen TNI Mar Agung Trisnanto, Kepala Staf Daerah Militer Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Endro Satoto, dan Rem 084 BJ Brigjen TNI Yusman Madayun, Asisten Operasi Kogartap I3 Surabaya Kolonel Mardanang Ari Setiawan, Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Iswarto, dan Wakil Komandan Pasukan Marinir II Kolonel Marinir Edi Prayitno, kata Dan Kogartap I3 kepada Satgas Pamtas RI Malaysia Yonsipur 5 ABW. Sebagaimana siaran resmi Pusat Penerangan TNI yang dikonfirmasi di Jakarta, Dan Kogartap I3 dalam amanatnya juga meminta mereka terus menjaga diri selama bertugas dan sekembalinya nanti dari daerah operasi. Selamat jalan dan selamat bertugas. Kami menunggu keberhasilan tugas saudara-saudara sekalian, kata dia. Dalam upacara keberangkatan itu, beberapa pejabat yang hadir antara lain Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto, Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I3 Surabaya Brigjen TNI Mar Agung Trisnanto, Kepala Staf Daerah Militer Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Endro Satoto, dan Rem 084 BJ Brigjen TNI Yusman Madayun, Asisten Operasi Kogartap I3 Surabaya Kolonel Mardanang Ari Setiawan, Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Iswarto, dan Wakil Komandan Pasukan Marinir II Kolonel Marinir Edi Prayitno,